Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, pada Sayyidul Ayyam, hari Jumat ya, pada hari terbaik dalam sepekan ini, alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kepada kita karunia iman Islam, kesempatan untuk mendalami wewangi tuntunan Nabi. Masya Allah. Nah, ini bersama kita sudah hadir Ustadz Muhammad Fawzul Azim beserta berbagai haruman yang nanti insya Allah ini Ustadz ya, dalam serial kita ini akan kita bincang satu demi satu lebih detail apa saja wewangi tuntunan Nabi. Nah, dalam pertemuan perdana ini kita akan bincang awal tentang mengapa kok kita harus mencintai wewangi yang dicintai oleh Nabi, atau bahkan mengapa kok kita harus mewangikan diri. Pertama begini, yang perlu kita bincang terlebih dahulu adalah wewangi tuntunan Nabi yang seperti apa. Karena banyak sekali disebutkan dalam berbagai lapak, marketplace, berbagai situs, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Nabi SAW, dalam arti secara khusus dikaitkan dengan Rasulullah Muhammad SAW, lalu disebutkan ini adalah parfum kesukaan Nabi. Kemudian yang kedua, ada berbagai tuntunan dari Nabi SAW yang berkenaan dengan parfum, dan bahkan ada yang diperintahkan secara khusus. Misalkan Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada para perempuan untuk bersuci dengan misk. Misk ya. Sebutan misk ini di masa itu tidak ada rinciannya. Kenapa? Karena pada saat itu namanya misk ya cuma satu itu. Sehingga tidak disebut misik tohara, tidak disebut misik ghazal, tidak disebut misik-misik yang lain. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami kalau begitu misik yang dimaksud itu apa. Apalagi kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, misik itu satu-satunya parfum yang disebut secara khusus dan hanya disebut satu kali. Dengan demikian kita memahaminya juga harus presisi. Itulah sebabnya saya merasa perlu kita melakukan perbincangan khusus, berseri dalam berbagai pertemuan, pelan-pelan satu persatu akan kita bahas. Contohnya nanti insya Allah kita juga akan membahas, misalnya misk toharoh itu, sebutan misk toharoh yang sekarang dikenal berwarna putih itu munculnya mulai kapan? Apakah itu memang dikenal sejak masa Rasulullah Muhammad SAW ataukah tidak? Itu yang pertama. Dan untuk itu kita perlu memperhatikan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW, pembahasan dari para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian dari tabi'in, dari asar sahabat, asar tabi'in, asar tabi'in, itu yang perlu kita gali. Misalnya ada parfum yang biasa dipakai oleh para perempuan di masa para sahabat radhiyallahu anhum, tetapi ini tidak disuruhkan secara khusus. Nah, sesuatu ini ma'ruf, dikenal, biasa dipakai oleh para perempuan di masa itu. Kita pun perlu mengenal. Artinya sesuatu yang tidak disuruhkan secara khusus, tetapi kita jumpai banyak dari kalangan sahabat atau sahabiyah atau generasi sesudahnya banyak memakai. Artinya ini sesuatu yang diterima dalam syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, yang kedua berkenaan dengan pertanyaan tadi, kenapa sih kita itu perlu mencintai parfum, itu perlu berusaha untuk memiliki parfum? Sebelum kita berbicara mengenai tuntunan-tuntunan Nabi, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mari kita ingat bagaimana generasi para sahabat radhiyallahu anhum itu menjadi yang terbaik, bukan semata-mata karena melaksanakan perintah dari Rasulullah Muhammad SAW, melainkan mereka itu bahkan mengikuti apa yang tidak disuruhkan. Masya Allah. Nggak disuruhkan, melihat Rasulullah Muhammad SAW itu menyukai, maka sahabat itu berusaha untuk mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dalam hal ini seseorang itu mendapatkan kebaikan, walaupun ini sesuatu yang sifatnya mubah, bukan parfum ya, bukan parfum. Walaupun ini sesuatu yang tidak disuruhkan,
jika dia melakukannya disebabkan oleh niat untuk mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan oleh kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini adalah seseorang yang diserahkan oleh emaknya, oleh ibunya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya ngenger gitu, ngenger untuk berkhidmat, untuk sekaligus dalam rangka mendapatkan didikan, mendapatkan keutamaan, mendapatkan kemuliaan dari doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas bin Malik ini ikut Rasulullah itu sejak masih kecil ya, bukan masih balita, masih kecil, sudah cukup sudah mumayyiz, tapi waktu itu sudah diikutkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini menemani Rasulullah Muhammad SAW memenuhi undangan seorang tukang jahit. Jadi ada seorang tukang jahit, sangat ingin betul untuk menjamu Rasulullah Muhammad SAW dengan makanan hasil masakannya sendiri. Jadi ini kita juga jumpai dalam beberapa kasus yang lain ya, Masya Allah. Sahabat itu karena pinginnya memuliakan itu sampai ini harus saya sendiri yang masak itu ya, harus saya sendiri yang masak. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, aku lalu berangkat bersama Rasulullah SAW memenuhi undangan tersebut. Penjahit itu kemudian mendekatkan kepada Rasulullah SAW khubz itu sejenis roti lembaran terbuat dari gandum. Dan dalam hadis itu juga memang disebutkan khubz itu min syair, jadi yang terbuat dari gandum, syair. Nah, dan ada apa? Di situ juga ada marok. Marok itu adalah makanan berkuah, sup misalnya, jenis sup, marok. Yang di dalamnya itu terdapat duba. Duba itu salah satu rumpun dari yaktin. Yaktin itu nama generik, ada dalam Al-Qur'anul Karim, merujuk pada labu. Labu apa saja itu yaktin. Adapun ad-duba itu adalah labu yang bentuknya bulat, warnanya kuning. Oh, kelihatannya ini agak banyak ya di sekitar kita. Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Nanti ada juga yang warna kuning tapi bentuknya seperti botol. Nah, labu yang bentuknya bulat, warna kuning itu disebut sebagai ad-duba. Adapun yang bentuknya tidak bulat, panjang, warnanya putih, atau nanti bentuknya seperti botol, ada yang seperti botol tapi warnanya kuning. Nah, yang bentuknya seperti botol warnanya kuning sebagian memasukkannya ke dalam golongan ad-duba, tapi sebagiannya memasukkan ke dalam golongan qur'ah. Qur'ah itu qaf ra'ain itu merujuk pada labu yang bentuknya tidak bulat dan kuning tadi. Itu labu-labu yang lain itu. Tapi ad-duba itu adalah labu kuning, ringkasnya gitu ya. Karena nanti yang labu kuning yang bentuknya seperti botol ada yang masukkan dalam golongan ad-duba, ada yang tidak. Nah, dan kita tidak berpanjang-panjang mengenai ad-duba itu. Anas bin Malik radhiyallahu an melanjutkan ceritanya. Maka aku melihat Rasulullah SAW memilih-milih duba, labu kuning tadi, pumpkin tadi, dari sekitar bejana tersebut. Kan taruh di wadah gitu. Maka sejak hari itulah, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, aku senantiasa menyukai ad-duba, pumpkin. Ini hadis riwayat Bukhari. Kalau kita jumpai pada generasi-generasi berikutnya dari para tokoh-tokoh Islam ini, di antara mereka, kita tidak merinci, ada yang kemudian memang berusaha menghidupkan, menggemarkan diri, memakan duba. Oh iya, tadi ada yang terlewat bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an menyebutkan yang tidak ada marok tadi itu, marok itu adalah sejenis sup tadi itu, yang di dalamnya terdapat duba dan daging. Qadid itu daging yang sudah dikeringkan, sejenis dendeng begitu. Nah, maka berkembang pula lah di beberapa negeri Muslim kuliner seperti itu. Nah, kuliner seperti ini bukan semata-mata, tepatnya memang bukan semata-mata, bukan dalam rangka tanaum,
eksplorasi rasa, bukan untuk bernikmat-nikmat, bukan untuk orientasi kenikmatan, tetapi dalam rangka memperoleh barokah karena meniru apa yang disukai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oh, saya jadi ingat kolak ya, Ustaz ya. Kolak, iya. Kalau Ramadan atau ya beberapa kejadian khusus atau peristiwa khusus kita kan akrab dengan kolak ya. Iya. Nah, itu sepertinya kita juga perlu untuk memperhatikan ya, agar ketika membuat kolak itu lebih dekat dengan apa yang berlaku saat itu. Maksudnya, kita yakin pasti sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Khuzaim, beliau ketika menjelaskan mengenai wewangian masjid dan membaguskan sholat, bahwa wewangian itu disebut tib, itu sesuatu yang baik. Nah, tapi kita harus kembali bahwa pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga segala yang dilakukan itu baik, akhlaknya baik, makanannya pun baik. Segala yang dipilih, segala yang disukai oleh Rasulullah Muhammad SAW itu pasti baik dan membawa kebaikan. Pasti membawa kebaikan. Nah, ini kalau kita telusuri berbagai hal termasuk ad-duba itu, Masya Allah, ternyata memang membawa kebaikan. Tapi poin penting kita adalah dulu generasi sahabat radhiyallahu anhum itu melakukan sesuatu, menyukai sesuatu kadang-kadang bukan karena diperintahkan, melainkan karena melihat Rasulullah Muhammad SAW menyukai, maka dia pun menyukai. Ada satu peristiwa lagi yang menarik ini. Ini sekedar untuk contoh saja itu ya. Suatu ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ini seorang sahabat juga, diajak oleh Rasulullah Muhammad SAW ke rumah beliau. Kemudian beliau mengeluarkan sepotong roti, ya, roti kering begitu ya, maksudnya roti yang bukan roti kayak sekarang ini ya, rotinya. Lalu beliau ini, yakni Rasulullah Muhammad SAW, bertanya kepada istri-istrinya, apakah ada lauk? Apakah ada lauk? Maka mereka menjawab, yakni Ummahatul Mukminin mengatakan tidak ada kecuali sedikit cuka. Sudah nggak ada, adanya cuma cuka, itu pun sedikit. Lalu Masya Allah, ini biasa dibahas dalam kaitannya dengan adab suami kepada istri. Adab suami kepada istri. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Fa innal khalla ni'mal udum. Masya Allah. Sesungguhnya cuka adalah sebaik-baik lauk. Jawaban ini, perkataan ini sebenarnya bukan menunjukkan lauk favoritnya Rasulullah itu adalah cuka, bukan. Nah, melainkan ini menunjukkan bahwa seorang suami itu harusnya memiliki, memang menunjukkan kemuliaan akhlak beliau, kemuliaan adab beliau. Beliau seorang nabi kepada istrinya, Masya Allah, menunjukkan sekadar demikian. Tapi yang menarik juga adalah Jabir radhiyallahu an mengatakan, aku menyukai cuka semenjak aku mendengarnya dari Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, ini kan bukan menunjukkan bahwa itu makanan yang paling disukai Rasulullah. Tetapi begitu mengetahui Rasulullah mengatakan demikian, sahabat itu langsung mencintainya, langsung menyukainya. Ini tadi adalah hadis riwayat Muslim. Nah, kalau yang tidak dituntunkan secara khusus saja, para sahabat radhiyallahu anhum itu berusaha untuk meniru, berusaha untuk menyukai, berusaha untuk memperbuatnya, maka seharusnya untuk hal-hal yang dituntunkan secara khusus, diserukan secara khusus, wewangian misalnya, untuk hari Jumat lebih khusus lagi. Iya, betul. Itu Rasulullah Muhammad SAW memberikan tuntunan, memberikan seruan, memberikan anjuran, memberikan perintah. Memberikan perintah. Karena itu sepatutnya seorang Muslim itu berusaha dengan sungguh-sungguh. Contoh untuk hari Jumat. Untuk hari Jumat itu seorang laki-laki hendaklah ketika ke masjid, insya Allah kita akan bahas lebih khusus pada lain kesempatan, memakai parfum yang terbaik yang dia punya. Nah, ini ada beberapa parfum ya, ini ada parfum semua. Maka kalau saya ke masjid untuk hari Jumat itu, dan yang saya pakai,
kita menjumpai Sultan Abdul Hamid II memiliki beberapa parfum kesukaan, tapi yang paling beliau sukai itu hanya dipakai di hari Jumat dan hari raya. Untuk bagian dari memuliakan hari-hari istimewa nih. Untuk bagian dari memuliakan hari istimewa dan memuliakan tuntunan Nabi. Ya, ya. Khusus parfum yang beliau kenakan ini di hari Jumat itu teraksikan dari seorang Sayyid namanya Sayyid Abdul Ghafur Al-Attar. Masya Allah, masih keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang saya pahami demikian, sepanjang saya ketahui demikian. Jadi ini dipakai walaupun beliau itu mampu membeli setiap hari, gitu ya. Tapi beliau memakai itu hanya untuk hari Jumat dan hari raya, Eid yang dua itu. Di luar itu beliau memakai parfum yang terbaik, yang baik juga, tapi yang paling disukai itu hanya dikenakan pada hari Jumat. Ini bagian dari memuliakan. Lalu gimana kalau orang itu nggak memiliki parfum? Pakailah bahkan parfum wanita. Gitu ya, parfum wanita. Nah, sekali lagi untuk lengkapnya akan kita bahas pada kesempatan yang berbeda ya, insya Allah. Tetapi di sini menunjukkan pertama, berarti ada parfum untuk wanita. Yang kedua, ini menunjukkan betapa dikhususkannya dan dipentingkannya parfum. Terlebih di hari-hari istimewa. Masya Allah. Itu. Nah, karena itulah kita ini hendaklah berusaha sekurang-kurangnya kita memiliki satu jenis parfum walaupun yang paling murah. Walaupun yang paling murah itu bukan karena meremehkan. Yeah. Semisal kita ini sanggupnya ya punya parfum sejenis itu, gitu ya. Dengan catatan bahwa kita berusaha memiliki parfum yang baik itu dalam rangka memuliakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam rangka prestise, bukan dalam rangka gengsi, bukan dalam rangka bersenang-senang semata-mata. Saya kira itu hal penting yang kita perlu bincang. Alhamdulillah ini menjadi perbincangan awal tentang mengapa kita perlu mencermati, menserisi wewangi tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menikmati wewangian terbaik yang bisa Anda dapatkan di sekitar Anda, dan di hari Jumat khususnya seperti hari ini, marilah kita memakai wewangian kalau bisa mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.